Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Ananda dengan nomor induk mahasiswa saya 2110110502238. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1, Konsentrasi Keuangan, Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai reserve stock split guna memenuhi tugas akhir mata kuliah pasar modal dan portofolio dengan dosen pengampu Bapak Reza Oktavian, SEMM. Selamat menyaksikan. Pasar modal, tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana atau emitmen dengan pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor melalui instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen lainnya. Nah, pasar modal berperan penting dalam perekonomian sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan dan alternatif investasi bagi masyarakat. Selain itu, pasar modal berfungsi meningkatkan efisiensi alokasi dana serta memberikan peluang diversifikasi risiko bagi para investor. Selanjutnya, apa sih portofolio itu? Nah, portofolio itu kumpulan dari berbagai aset atau instrumen keuangan yang dimiliki oleh seorang investor atau lembaga untuk mencapai tujuan keuangan tertentu. Portofolio biasanya terdiri dari kombinasi instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, atau aset lainnya untuk mengoptimalkan imbal hasil dan meminimalkan risiko melalui diversifikasi. Saham adalah salah satu instrumen pasar modal yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau lembaga terhadap suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, pemegang saham memiliki klaim atas aset dan pendapatan perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan kita, yaitu reverse stock split. Reverse stock split atau sering disebut konsolidasi saham adalah tindakan korporasi di mana perusahaan mengurangi jumlah saham yang beredar dengan cara menggabungkan beberapa saham menjadi satu saham baru. Meskipun jumlah saham berkurang, nilai total investasi pemegang saham tetap sama karena harga saham akan disesuaikan secara proporsional. Selanjutnya, apa sih konsolidasi? Konsolidasi adalah proses penggabungan atau penyatuan dua atau lebih entitas, aset, atau operasi untuk membentuk suatu kesatuan yang lebih kuat, terintegrasi, atau efisiennya. Tujuan reverse stock split yaitu yang pertama, meningkatkan harga saham dilakukan agar harga saham tidak terlalu rendah, terutama jika perusahaan khawatir sahamnya dihapus dari bursa karena di bawah batas minimum. Yang kedua, lembaga investor yang menarik. Beberapa investor institusi menghindari saham berharga rendah atau penny stock. Dengan reverse split, harga saham menjadi lebih menarik. Selanjutnya yaitu dampak dari reverse stock split. Yang pertama, tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara langsung karena hanya mengubah jumlah dan harga saham tanpa mengubah nilai fundamental perusahaan. Yang kedua, dampak psikologis pada investor kadang-kadang dianggap negatif karena langkah ini sering dilakukan oleh perusahaan yang menangani masalah keuangan. Dan yang ketiga, likuiditas saham dapat berkurang dengan jumlah saham yang lebih sedikit karena perdagangan saham bisa menjadi kurang aktif. Kenapa perusahaan melakukan reverse stock split? Nah, di sini tuh karena berbagai alasan strategi yang umumnya bertujuan untuk memperbaiki citra pasar, memenuhi persyaratan bursa, atau meningkatkan daya tarik saham di kalangan investor. Kapan reverse stock split dilakukan? Yang pertama, jika harga saham jatuh terlalu rendah sehingga mendekati batas minimum perdagangan di bursa. Yang kedua, perusahaan ingin menarik investor besar yang enggan berinvestasi di saham dengan harga terendah. Yang ketiga, untuk menyelaraskan harga saham setelah melakukan aksi korporasi seperti merger atau restrukturisasi. Selanjutnya, ada keuntungan dari reverse stock split. Yang pertama, yaitu memenuhi syarat harga minimum di bursa. Dan kedua, meningkatkan daya tarik saham di pasar. Nah, yang ketiga itu memperbaiki citra perusahaan.
Selain mendapatkan keuntungan, terdapat juga kerugiannya. Yang pertama yaitu muncul persepsi bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, penurunan likuiditas saham di pasar. Dan yang ketiga, tidak menyelesaikan masalah fundamental perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa perusahaan yang telah melakukan reverse stock split. Di antaranya yang di Indonesia yaitu PT Smartfren Telkom Tbk atau Fren adalah salah satu perusahaan yang pernah melakukan reverse stock split, yaitu pada tahun 2012 Fren melakukan reverse stock split dengan rasio 20:1, yang artinya harga saham Fren berubah dari Rp 100 per lot menjadi Rp 2000 per lot saham. Selanjutnya terdapat perusahaan internasional yaitu Virgin Galactic Holdings Inc. tahun 2024 dengan menggunakan rasio 1:20. Nah, tujuannya yaitu untuk memenuhi persyaratan harga minimum saham di New York Stock Exchange atau NYSE dan menghindari delisting. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita adalah reverse stock split dapat menjadi langkah yang sangat penting bagi perusahaan yang menghadapi tantangan teknis di pasar modal, seperti harga saham rendah atau risiko delisting. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada perencanaan yang matang, komunikasi yang jelas kepada investor, dan upaya perbaikan fundamental perusahaan. Tanpa dukungan strategi jangka panjang, reverse stock split hanya akan menjadi solusi sementara tanpa dampak signifikan pada nilai perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.